Halo, siswa-siswi Indonesia. Kali ini kita ketemu lagi dalam pelajaran seni budaya. Materi seni musik kelas 9 bab 3, yaitu menyanyikan lagu secara solo atau tunggal atau sendiri. Kelas 9 kurikulum 2013. Ini media sosial saya, email, dan nomor WhatsApp. Nah, ini adalah buku yang kita gunakan. Buku seni budaya kelas 9. Nah, bukunya seperti ini nih. Kamu bisa cek di bab 3. Gitu ya. Oke, langsung saja. Alur pembelajaran seni musik itu ada di halaman 40. Materi kita itu adalah bernyanyi solo atau tunggal atau sendiri. Nah, yang dilihat ini ada jenis penampilan dan improvisasi. Mungkin improvisasi ini kamu baru dengar atau sudah dengar. Nah, jenis penampilan ini ada materi vokal, teknik, dan penampilan. Nah, kalau improvisasi itu ada ritmis, melodis, dan ekspresi. Oke, langsung aja. Yang kuning, yaitu adalah jenis penampilan solo vokal atau vokal solo atau tunggal, halaman 41. Bernyanyi mewakili hati lewat alunan musik dan lirik lagu yang indah. Maksudnya adalah seperti ini. Jadi ketika ibaratnya kita bernyanyi, kita mewakili hati kita. Ketika kita galau, ya kita nyanyinya galau. Atau bisa juga menghibur. Contoh, ada yang namanya musisi Iwan Fals, mungkin kamu dengar. Lagunya itu adalah mewakili hati dia melewati alunan musik. Dia lagunya itu waktu zaman dulu suka mengkritisi politisi. Contoh kayak lagu Tikus-Tikus Kantor dan sebagainya. Mungkin kamu bisa dengar. Nah, jadi lirik lagu, karena kalau misalnya kita menciptakan itu kan bakalan abadi gitu. Bernyanyi merupakan aktivitas yang menyenangkan bagi siapa saja yang senang. Jadi bisa yang sedang bahagia, sedih, ataupun dalam keadaan tidak menentu. Jadi nyanyi itu bisa siapa aja yang bernyanyi. Hampir semua orang itu pernah bernyanyi, dari bayi sampai udah gede pasti nyanyi. Kalau ada orang yang belum pernah nyanyi, wah saya belum nemu, tapi itu luar biasa sih. Pasti cenderung pendiam. Oke, nah ini adalah yang halaman 41, materi vokal. Oke, materi vokal itu yang pertama adalah warna suara atau timbre. Timbre itu adalah getaran yang dihasilkan dari pita suara. Biasanya, kalau orang yang suara nyanyinya bagus, ketika dia ngomong, dia udah bagus tuh. Wah, ini suara orang bagus nih, pasti bagus karena udah ketahuan dari cara ngomongnya. Tapi pita suara itu berbeda-beda dikarenakan getaran-getaran yang dihasilkan berbeda-beda pada setiap manusia. Kenapa demikian? Perbedaan ukuran pita suara merupakan pemberian Tuhan. Jadi kalau ada yang suaranya bagus, itu udah pemberian Tuhan yang luar biasa. Jadi harus dilatih dengan teknik vokal yang benar agar menghasilkan karakter vokal yang kuat. Walaupun kamu dikasih pemberian karunia Tuhan suara yang bagus, tapi ibaratnya kamu tidak bisa bernyanyi, terus nggak pernah melatih vokal kamu yang baik dan benar, kamu nggak ngerti tempo, kamu nggak ngerti intonasi dan sebagainya, itu percuma. Nah, mungkin ini bisa kamu pahamin nanti apa itu intonasi, frasering dan sebagainya, artikulasi. Nah, ini ada di halaman 42 lanjutannya. Wilayah nada itu kemampuan seseorang dalam mencapai tinggi rendahnya nada. Jadi ketika nyanyi jangan sampai flat. Flat itu ibaratnya datar. Kayak contoh ketika kamu nyanyi Indonesia tanah air beta. Nah, itu datar. Jadi ketika nyanyi jangan datar. Jadi harus tinggi rendah. Seperti itu ya. Nah, wilayah nada itu ada anak-anak, wanita, dan pria. Kita bahas anak-anak. Anak-anak, suara laki-laki dan perempuan pada usia anak-anak mempunyai ketinggian yang sama. Kenapa? Perbedaan terjadi ketika dewasa
tumbuh jakun di leher laki-laki. Kenapa demikian? Kenapa sih anak kecil itu ketika masih kecil tingginya itu antara wanita atau perempuan dan laki-laki tingginya sama? Bukan tinggi badan, tinggi suaranya. Kenapa? Karena laki-laki itu belum balik, belum mimpi basah. Kalau buat laki-laki, mimpi basah itu kalau kamu tidur terus spring bednya basah. Enggak seperti itu. Jadi anak laki-laki itu ketika dewasa suaranya enggak tinggi karena dia terganggu akibat adanya jakun. Jadi dia lebih ngebas gitu. Tapi kalau misalnya wanita, dia lebih cenderung cempreng dari kecil sampai dewasa seperti itu. Karena wanita itu nggak terganggu akan jakun seperti itu ya. Makanya kalau misalnya anak laki-laki kalau udah balik itu biasanya suaranya agak ngebas, agak besar. Nah, kenapa demikian? Karena waktu anak kecil laki-laki balik lagi, kenapa tinggi? Karena laki-laki dan perempuan itu kalau teriak waktu masih kecil tuh kenceng banget. Bahkan 1 RW, 3 RW kedengeran seperti itu. Jadi nada tinggi buat anak laki-laki dan perempuan pada usia anak-anak itu sama, tapi ketika udah dewasa itu berbeda. Oke. Nah ini yang B, suara wanita. Ada sopran, mezzo-sopran, dan alto. Sopran itu adalah suara tinggi wanita. Kalau mezzo-sopran itu suara sedang wanita. Kalau alto itu suara rendah wanita. Oke, nah ini yang C, suara pria. Tinggi itu adalah tenor. Kalau bariton itu adalah sedang. Bass yang besar itu adalah rendah. Nah ini diperhatikan, antara wanita dan pria nada tinggi itu sama. Nada tinggi itu C sampai A, C, D, E, F, G, A. Nah ini juga sama, C sampai A. Kalau misalnya sedang dia A sampai F. Kalau misalnya rendah dia F sampai D. Seperti itu. Mungkin kamu kurang paham. Kunci dasar itu adalah A sampai G. Ada minor, ada mayor. Tapi kalau dasar A sampai G. Oke, jadi pahamin aja yang suara wanita dan pria. Sopran itu adalah tinggi, mezzo sopran sedang, alto itu adalah rendah. Kalau tenor buat pria itu tinggi, bariton itu sedang, bass itu adalah rendah. Seperti itu ya. Nah wilayah nadanya itu sama, kalau tinggi, sedang, dan rendah. Oke, ini adalah teknik vokal. Sikap bernyanyi ini penting banget. Jangan sampai bernyanyi kayak gini. Nah itu nggak bagus. Jadi perhatikan sikap bernyanyi. Kita pede aja. Badan tegak dan rileks, nyantai, kaki agak kebuka, jangan rapat banget. Kalau rapat kayak orang upacara nanti kamu tegang jatuh ke kanan atau ke kiri. Nah, terus berat badan tertumpu pada kedua kaki secara seimbang, jangan sampai kakinya diangkat naik turun, tapi harus seimbang, rileks. Dada dibusungkan ke depan, agak sedikit maju, kita relax aja. Terus pandangan lurus ke depan, jangan sampai ketika nyanyi kamu ke bawah aja, kayak ngelihat duit jatuh, mana duit gua, padahal bukan duitnya. Nah, yang terakhir adalah posisi tangan relax, slow ketika nyanyi gitu ya, relax aja. Nah, teknik vokal tadi kan itu teknik sikap, sekarang adalah vokal. Vokal itu adalah artikulasi, cara pengucapan kata demi kata yang baik dan jelas. Kalau nggak jelas ini gimana sih? Contoh, jadi katanya itu A, I, U, E, O. Itu harus jelas. Jadi kalau misal kamu nyanyi agak dibuka mulutnya, jangan sampai nyanyi gerendang-gerendeng, nggak kedengeran. Kayak kamu nyanyi contoh, di malam yang sesunyi ini aku sendiri. Nah itu gerendang-gerendeng, artikulasinya nggak jelas. Tapi kalau kamu nyanyi yang jelas adalah di malam yang sesunyi ini aku sendiri, seperti itu. Jadi artikulasinya harus jelas, mulutnya agak dibuka. Prasering. Prasering itu adalah aturan pemenggalan kalimat,
Pemenggalan itu adalah pemotongan kalimat atau kata yang baik dan benar. Jadi ketika kamu nyanyi jangan buru-buru. Di setiap kalimat itu ada yang namanya ayunan, intonasi. Jadi harus kalimat kata harus ada sedikit ayunannya. Contoh seperti ini. Kalau misalnya pas sharing gak bagus nih ya, Indonesia tanah air beta pusaka abadi nanda jaya. Jadi balap-balapan tuh. Tapi kalau yang bagus itu adalah setiap kalimat itu kan ada panjang pendeknya. Indonesia tanah air beta. Seperti itu ya. Nah, kalau intonasi tadi mungkin udah saya contohin, dia harus ada tinggi rendahnya suatu nada. Jangan sampai nyanyi flat. Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya, seperti itu. Jadi kalau nyanyi harus tinggi. Indonesia tanah air beta pusaka, gitu ya. Jadi ya tinggi rendahnya kamu atur lah. Teknik pernapasan, vokal pernapasan tadi sikap. Pernapasan dada dilakukan dengan cara mengisi udara dalam paru-paru dada kamu. Bagian atas pernapasan ini sangat pendek, ini nggak bagus, jadi jangan sampai digunakan. Jadi kalau nyanyi dengan pernapasan dada tuh seolah-olah kayak ngos-ngosan. Indonesia tanah air beta, kayak orang gugup, kayak orang habis lari dikejar anjing. Jadi ketika nyanyi tuh slow, relax, santai, seperti itu ya. Nah, pernapasan perut dilakukan dengan cara membuat perut berongga besar sehingga udara luar dapat masuk. Jadi ketika nyanyi jangan sampai perut ketahan, yang pakai pakaian ketat-ketat, yang ada perut ketahan. Jadi ketika nyanyi Indonesia, perutnya itu jadi rongganya besar. Jadi nggak kayak gitu. Jadi udara luar masuk nggak kayak gitu. Jadi ketika nyanyi yang bagus itu adalah pernapasan diafragma. Jadi pengambilan napas sebanyak-banyaknya, mengeluarkan secara perlahan-lahan dan teratur. Jadi ketika nyanyi kan ada yang namanya intro. Kamu slow dulu, tarik napas, terus buang pelan-pelan, tahan. Nah, baru mulai nyanyi. Kalau masih grogi juga, tarik napas lagi, buang lagi gitu. Baru mulai nyanyi seperti itu. Jadi setiap nada tinggi kamu ambil ancang-ancang seperti itu. Jadi relax aja. Nah, ini resonansi, yaitu menggemahkan suara. Tujuan menggemahkan itu apa sih? Biar ketika orang nonton kamu itu bergema, seolah-olah tuh suara kamu tuh bikin merinding yang menonton. Jadi ketika orang nonton kamu tuh terkesima, wow, seperti itu ya. Nah, resonansi dada itu memantulkan bunyi kayak Indonesia tanah air. Jadi digemahkan gitu, agar menghasilkan suara rendah, resonansi hidung, dan resonansi kepala. Nah, ini adalah yang terakhir, enggak terakhir sih. Oke, yang terakhir materi teknik vokal. Ada mimik atau gestur, ekspresi. Mimik itu adalah ekspresi muka, gestur itu adalah gerakan. Nah, jadi ekspresi itu meliputi mimik wajah, gestur, dan gerak. Jadi ketika nanti kamu nyanyi di depan panggung, nanti divideokan, kamu jangan sampai kaku. Jadi sesuaikan dengan isi lagunya. Ketika kamu nyanyi senang, ya kamu senang. Tapi ketika ibaratnya kamu sedih, ya kamu sedih. Anggap aja lagu itu adalah curhatan isi hati kamu. Jadi seolah-olah kamu tuh benar-benar terjadi di lagu ini. Karena ketika orang yang nyanyi dengan benar adalah kamu harus menjiwai isi lagu ini. Paham ya sampai situ? Nah, ini adalah yang terakhir. Ini adalah yang paling penting. Improvisasi secara solo dan tunggal. Apa itu improvisasi? Improvisasi itu adalah merupakan pengembangan ornamen pada sebuah lagu dengan tujuan agar lagu terdengar tidak membosankan dan lebih menarik. Jadi dia tuh improvisasi itu adalah pengembangan, memodifikasi, merubah, tujuannya itu agar tidak bosan dan lebih menarik. Contoh,
Mungkin kamu pernah dengar yang namanya lagu cover. Kenapa ibaratnya di cover? Misalnya lagu Tulus judulnya Gajah, di cover misalnya sama siapa. Tujuannya itu adalah dimodifikasi biar indah, yaitu bukan merubah lirik tapi dia merubah nada sesuai dengan kreativitas penyanyi covernya. Kenapa harus dirubah? Karena kalau misalnya kamu nyanyi sesuai dengan penyanyi aslinya, ya nggak usah nonton penyanyi cover, tapi nonton aja penyanyi aslinya, toh sama. Makanya ketika ibaratnya dirubah, biar ibaratnya nggak bosen, ada memodifikasi. Kayak kamu ibaratnya beli mobil atau beli motor, kan pasti kalau misalnya pengen ada yang lebih, kita modifikasi, misal dengan cat dan sebagainya gitu ya. Itu kalau misalnya dalam segi motor dan mobil. Tapi kalau misalnya improvisasi lagu, ya dikembangin musiknya, nanti kita contohin deh ya. Nah, improvisasi itu ada 3, ada ritmis, ada melodis, dan ada dinamika. Kalau ritmis itu adalah merubah irama lagu, irama musik, bukan lirik. Kalau lirik dirubah itu nggak boleh, itu hak cipta penciptanya, nggak boleh lirik itu dirubah, hanya iramanya, musiknya. Melodis itu adalah menambahkan nada dengan jarak nada yang berdekatan, jadi nadanya itu agak dideketin, agak dilonggarin, biar lebih menarik. Jadi improvisasi itu terbagi menjadi 3. Nah, yang terakhir dinamika. Dinamika itu adalah bermain dengan lembutnya bagian lagu sesuai dengan kesan yang ingin disampaikan. Oke. Mungkin saya bakalan bisa nyontoin, tapi suara saya sedikit false karena saya hanya bisa untuk mengajarkan. Karena suara itu setiap orang berbeda-beda. Nah, ini contohnya lagu Ampar-Ampar Pisang. Oke, ritmis, merubah irama. Kalau Ampar-Ampar Pisang kan lagunya gini ya. Oke. Ampar-ampar pisang, pisangku belum masak, masak sabiji diurung bari-bari, masak sabiji diurung bari-bari. Nah, itu kalau lagu Ampar-Ampar Pisang. Tapi kalau misalnya ritmis dirubah iramanya, contoh kita bikin slow. Ampar-ampar pisang, pisangku belum masak, masak sabiji diurung bari-bari, masak sabiji diurung bari-bari. Nah, itu kalau merubah irama. Tapi kalau melodis menambahkan nada dengan nada jarak nada yang berdekatan. Apa sih? Jadi nadanya itu berdekatan, itu melodis. Ingat, lirik nggak boleh dirubah, tapi nada boleh, namanya diimprovisasi. Contoh. Jadi kan mellow, tapi ketika dirubah kita lebih ngerok. Ampar-ampar pisang, pisangku belum masak, masak sabiji diurung bari-bari, masak sabiji diurung bari-bari. Mangga lepok, pada kayu bengkok, bengkok dimakan api, apinya campur luka, bengkok dimakan api, apinya campur lupa. Seperti itu. Nah, kalau dinamika tadi mungkin udah dicontohin. Yang pertama dilembutin sesuai irama lagu, nanti dikencengin lagi. Ampar-ampar pisang, pisangku belum masak, masak sabiji diurung bari-bari, masak
Oke, penjelasan tugasnya udah saya jelasin waktu meet, caranya juga sudah saya jelasin apa aja. Ini hanya materi aja. Saya nggak meng-share ilmu saya secara lebih di YouTube ini, tapi hanya teori-teorinya saja. Udah ada contoh videonya, saya contohin waktu meet. Ini hanya untuk mengevaluasi materi agar ketika ujian kamu tidak lupa. Oke, itu penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dari ucapan saya mohon maaf. Dadah.